Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Epifania Serina Sinaga dari kelas D3 MP 4304 dengan NIM 6704 Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai proposal bisnis dari bisnis yang saya buat, yaitu Bandrex Kui. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Salah satunya adalah jahe. Jahe merupakan rempah-rempah yang memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi tubuh kita. Contohnya seperti mengatasi masalah pencernaan, mual, mengatasi radang, batuk, dan lainnya. Terlebih di saat masa pandemi seperti saat ini, jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang paling dicari, sehingga membuat nilai jual jahe semakin tinggi dan langka. Jahe adalah rempah-rempah yang memiliki banyak olahan, salah satunya adalah bandrek. Minuman bandrek ini adalah minuman tradisional yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Minuman ini terbuat dari serai, cengkeh, kayu manis, dan berbahan utama jahe atau jahe merah. Nah, di sini saya mengambil bisnis jahe merah, bisnis bandrek sendiri, dikarenakan pengalaman pribadi saya semenjak pandemi kemarin, orang tua saya selalu mengkonsumsi jahe setiap sorenya atau bandrek setiap sorenya, dikarenakan sangat bagus bagi tubuh dan manfaatnya sangat kelihatan bagi tubuh orang tua saya untuk meningkatkan imun dan kebugaran jasmani dari orang tua saya sendiri. Oleh karena itu, di sini saya terinspirasi ingin menginovasi bandrek sendiri menjadi minuman yang lebih modern tetapi tidak meninggalkan nilai tradisionalnya, seperti menambahkan topping ataupun menambahkan varian rasa yang berbeda dalam setiap minumannya. Tujuan dari saya membuat usaha bandrek Kui sendiri adalah yang pertama, ingin membuat suatu usaha dari rempah-rempah yang ada di Indonesia tetapi dengan versi lebih modern dan tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional yang ada. Yang kedua, agar banyak masyarakat Indonesia mengenal lebih tentang minuman tradisional Indonesia. Yang ketiga, agar minuman ini bisa terus berkembang dan tidak dilupakan masyarakat Indonesia, disukai dan dikenal sampai internasional. Manfaat dari usaha bandrek Kui sendiri adalah yang pertama dalam bidang ekonomi, yaitu menjadi usaha yang menjanjikan dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi banyak orang. Yang kedua, dalam bidang sosial, adanya suatu kerjasama dalam merencanakan atau merancangkan suatu usaha dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dan mahasiswi dalam hal berwirausaha dan membuka suatu bisnis. Yang ketiga, dalam bidang lingkungan, yaitu menggunakan kemasan yang ramah lingkungan sehingga tetap menjaga keindahan lingkungan yang ada. Yang keempat adalah dalam bidang budaya, yaitu ingin memperkenalkan minuman tradisional kepada seluruh rakyat Indonesia dan sampai ke mancanegara. Selanjutnya itu produk. Yang pertama adalah spesifikasi produk. Di sini saya membuka suatu usaha di bidang minuman yang terbuat dari rempah-rempah asal Indonesia, yaitu bandrek Kui, di mana produk ini mempunyai bahan utama yaitu jahe. Kami berencana menginovasi bandrek ini menjadi lebih modern, seperti menambahkan varian rasa dan juga topping-topping dengan varian yang berbeda. Selanjutnya nama usaha. Nama usaha yang kita pilih adalah Bandrex Kui, yang mempunyai arti bandrek dan dimodifikasi menjadi bandrex agar terlihat lebih modern. Juga kata kui yang merupakan bahasa gaul yang bermaknakan ajakan. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dari Bandrex Kui sendiri adalah yang pertama, menjadi perusahaan minuman bandrek yang dikenal sampai ke seluruh Indonesia dan luar negeri, dan mengembangkan cabang Bandrex Kui ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Yang kedua, menciptakan usaha yang merupakan minuman tradisional yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menciptakan usaha dengan menggunakan rempah-rempah terbaik yang ada di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Yang keempat, agar minuman tradisional bisa terus berkembang dan tidak dilupakan masyarakat Indonesia, disukai, dikenal sampai internasional. Adapun misinya yaitu yang pertama, memberikan cita rasa bandrek dengan versi yang berbeda dan lebih modern, tetapi tidak meninggalkan budaya tradisionalnya. Yang kedua, memberikan bandrek yang inovatif dan berbeda dari pesaing lainnya. Yang ketiga, memberikan bandrek yang bersih, higienis, segar, dan fresh. Yang keempat, memberikan pelayanan dengan ramah senyum.
Selanjutnya adalah analisis SWOT atau analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama adalah usaha dengan ide baru. Yang kedua, kualitas produk terjamin. Yang ketiga, harganya terjangkau. Yang keempat, pelayanan yang diberikan ramah. Yang kelima, terbuat dari bahan baku yang sehat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua, masih sangat pemula untuk menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, pemasaran masih belum luas, masih dalam lingkup kecil. Yang keempat, produk mudah ditiru. Selanjutnya adalah yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama adalah budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif. Yang kedua, cocok untuk kalangan pemula dari anak-anak hingga orang tua sesuai dengan dosis yang wajar. Yang ketiga adalah iklim Indonesia yang tropis. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing baru. Yang kedua, selera masyarakat Indonesia yang berubah-ubah. Selanjutnya, konsep kemasan. Kemasan yang kami gunakan adalah kemasan yang ramah lingkungan. Di sini terdiri dari dua, yaitu yang take away dan dine-in. Dimana yang take away kami menggunakan hot cup paper untuk yang hot. Dan yang kedua untuk yang ice menggunakan gelas plastik tetapi terbuat dari polypropylene. Selanjutnya untuk dine-in sendiri kami menggunakan gelas kaca. Ada yang gelas kaca yang jar dan cup. Selanjutnya itu operation plan. Yang pertama itu adalah strategi bisnis. Strategi yang kami gunakan adalah dengan menggunakan atau memakai rempah-rempah khas Indonesia, ya, tetapi dikemas dengan lebih modern sehingga konsumen mempunyai ketertarikan untuk membeli produk kami. Yang kedua itu ada menentukan segmentasi pasar. Yang pertama menentukan segmen pasar. Bandrexku ini adalah minuman khas Indonesia yang diolah dengan konsep yang lebih modern. Segmentasi pasar kami adalah dari kalangan menengah sampai menengah ke atas, dan dari usia anak kecil sampai orang tua boleh meminum minuman ini, tetapi dengan kadar sesuai dengan umur mereka yang ada, terutama pada anak-anak dan bayi. Selanjutnya segmen geografisnya adalah seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke hingga ke luar negeri. Segmentasi psikografisnya adalah masyarakat yang suka minuman panas atau hangat dan sambil bersantai juga membawa manfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar dari Bandrexku sendiri adalah karyawan, guru, mahasiswa, pengusaha, pejabat, dan lainnya yang menyukai minuman Bandrex ini. Selanjutnya adalah menentukan positioning. Kami memposisikan usaha kami sebagai pemimpin pasar atau market leader pada produk Bandrexku yang memiliki konsep unik dan kreatif. Selanjutnya adalah strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi yang kami lakukan adalah seperti menjaga kualitas produk kami, jujur, dan melakukan inovasi produk yang ada. Selanjutnya itu adalah marketing plan. Di sini saya menggunakan strategi pemasaran yaitu 4P, produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, produk kami adalah minuman yang terbuat dari rempah-rempah Indonesia yang bahan utamanya adalah jahe. Yang kedua, price. Harga dari produk kami adalah mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp60.000 tergantung varian rasa dan topping yang dipilih oleh konsumen sendiri. Selanjutnya adalah place. Lokasi usaha yang kami rancang ini adalah sebagai usaha yang pemula. Kami menyewa ruko di pinggir jalan yang lokasinya di tempat yang strategis. Selanjutnya adalah promotion. Promotion sendiri, yang pertama kami menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, dan juga menggunakan Facebook Ads dan IG Ads. Dan juga kami menggunakan media elektronik seperti radio dan media cetak seperti banner dan maupun brosur dan spanduk. Selanjutnya adalah memberikan promo menarik saat grand opening. Untuk menarik perhatian konsumen, kita melakukan cara dengan memberikan diskon atau potongan harga dengan syarat tertentu pada suatu produk pada saat grand opening, sehingga pada saat grand opening toko kami bisa banyak dikunjungi oleh masyarakat. Selanjutnya itu adalah development atau production. Yang pertama itu adalah alat dan bahan. Yang pertama alat yang digunakan adalah yang pertama panci Bandrek, pisau, talenan, mangkok, kompor, gas, sendok, cobek atau mesin penggiling, saringan,
centong, gelas, hot cup paper, botol plastik, dan paper bag. Dan bahannya adalah yang pertama jahe atau jahe merah, serai, cengkeh, kayu manis, gula merah, susu, berbagai macam topping, bubuk untuk menambahkan varian rasa. Cara membuatnya adalah yang pertama, cuci jahe merah sampai bersih atau juga bisa menggunakan sikat agar lebih bersih. Yang kedua, bakar jahe merah yang ada sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Yang ketiga, sambil menunggu jahe merah dibakar, siapkan bahan yang lain seperti cengkeh, serai, dan kayu manis. Cuci hingga bersih. Setelah jahe selesai dipanggang, tumbuk semua bahan yang ada. Yang kelima, tumbuk bahan sampai halus. Yang keenam, setelah semua selesai ditumbuk, masukkan ke dalam panci dan tambahkan air. Kemudian masak dengan api yang kecil hingga mendidih. Setelah mendidih, saring bandrek yang telah dimasak, kemudian tambahkan gula merah. Jika ingin manis, bisa juga tambahkan susu kental manis. Kemudian tambahkan topping dan varian rasa yang ada sesuai dengan pesanan pelanggan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai financial plan atau rencana keuangan. Yang pertama adalah aktiva tetap yang berjumlah Rp6.412.000. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Kemudian ada biaya perawatan usaha yang berjumlah Rp2.600.000 dengan rincian ada di tabel berikut ini. Kemudian ada biaya tenaga kerja yang berjumlah Rp6.000.000. Selanjutnya ada biaya overhead yang berjumlah Rp2.450.000. Selanjutnya ada biaya promosi yang berjumlah Rp250.000. Rinciannya bisa dilihat tabel berikut ini. Ini untuk 1 bulan ke depan, dan dalam 1 bulan itu menghasilkan kurang lebih 700 bandrek kue. Rincian pendapatan dalam sebulan adalah BPU ditambah BTK ditambah BO ditambah biaya promosi senilai Rp11.300.000 dibagi 700 bandrek kue sama dengan Rp16.142.000, dan kami bulatkan untuk menjualnya mulai dengan harga Rp20.000 itu jika original. Jadi sehingga Rp20.000 dikali 700.000 adalah Rp14.000.000. Sehingga laba bersih yang kami dapatkan adalah nilai jual dikurang biaya operasional, yaitu Rp14.000.000 dikurang Rp11.300.000 adalah Rp2.700.000. Sekian presentasi dari proposal bisnis yang saya buat. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.